Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, marilah kita bawa hati dan pikiran kita melintasi lorong waktu, merasakan detak jantung sejarah Islam yang berpacu kencang setiap kali nama Ramadan disebut. Kita buka lembaran fakta sejarah, meresapi kembali bagaimana Ramadan telah membentuk jati diri umat ini dengan air mata pengorbanan, keringat perjuangan, dan darah kesyahidan. Ramadan menjadi saksi bisu kelahiran sebuah peradaban. Kita bayangkan pada malam yang sunyi di Gua Hira 14 abad silam, seorang hamba Allah yang sedang berkhalwat tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Perintah pertama yang diterima oleh Muhammad bin Abdullah yang kelak menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kita kapan peristiwa agung ini terjadi? Ya, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Pernahkah kita merenungkan bahwa jati diri Islam lahir pada malam Ramadan? Bahwa identitas kita sebagai umat yang membaca, umatul qiraah, dimulai pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lalu apa yang kita baca selama ini? Apakah kita hanya membaca Al-Quran dengan lisan tanpa memahami maknanya, tanpa mengizinkan ayat-ayatnya mengubah hidup kita? Air mata Rasulullah SAW sering berlinang saat membaca Al-Quran. Mengapa? Karena beliau tidak hanya membaca, tetapi meresapi, merenungi, dan menjadikannya bagian dari jiwanya. Inilah hakikat jati diri Islam yang pertama, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menghidupkan, bukan sekadar bacaan. Ramadan dan air mata perjuangan. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah, saat ini kita berpuasa dengan nyaman, dengan makanan berbuka yang melimpah, dengan tarawih di masjid yang sejuk. Namun, tahukah kita bahwa Ramadan dalam sejarah Islam adalah bulan perjuangan dan pengorbanan? 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Di padang pasir Badar, 313 sahabat Nabi berhadapan dengan 1000 pasukan musyrik Quraisy. Perut mereka kosong karena puasa. Senjata mereka terbatas, jumlah mereka sedikit. Namun hati mereka dipenuhi keimanan. Doa Rasulullah mencengkeram langit. Ya Allah, jika Engkau membinasakan kelompok kecil ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi. Air mata beliau mengalir. Tangannya terangkat tinggi hingga selendangnya jatuh dari bahunya. Allah menjawab dengan kemenangan gemilang. Inilah Ramadan, bulan kemenangan. Bulan di mana orang-orang beriman yang lemah bisa mengalahkan kesombongan dan kekuatan duniawi. Pertanyaannya, apakah kita masih merasakan semangat Badar dalam Ramadan kita? Atau Ramadan kita hanya ritual kosong tanpa makna perjuangan? Ramadan dan pembebasan Al-Quds. Pada Ramadan tahun 583 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya berpuasa sambil berperang. Mereka membebaskan Al-Quds,
Setelah 88 tahun dikuasai tentara salib, saksi sejarah mencatat, Salahuddin memasuki Yerusalem bukan dengan kesombongan penakluk, tetapi dengan kerendahan hati seorang muslim. Tidak ada darah yang ditumpahkan, tidak ada gereja yang dihancurkan. Ketika ditanya mengapa ia bersikap sangat mulia terhadap musuh-musuhnya, Salahuddin menjawab, karena inilah ajaran Islam, dan inilah yang diajarkan Ramadan kepadaku. Inilah indahnya Islam. Ramadan dan tragedi Andalusia. Marilah kita buka lembaran sejarah tragedi yang menyayat hati. Pada Ramadan tahun 897 Hijriah, benteng terakhir kaum muslimin di Andalusia jatuh. Granada, kota indah dengan istana Alhambra yang megah, terpaksa diserahkan kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Muhammad Abu Abdullah, Sultan terakhir Bani Ahmar, menangis saat meninggalkan kota itu. Ibunya berkata dengan nada mencela, "Menangislah seperti perempuan karena tidak mampu mempertahankan kerajaan yang dibangun seperti laki-laki." Tahukah apa yang terjadi setelah itu? Inkuisisi Spanyol mengejar kaum muslimin. Mereka dipaksa berpindah agama, dilarang sholat, dilarang puasa Ramadan, dilarang berbicara bahasa Arab, buku-buku dibakar di lapangan terbuka, masjid-masjid diubah menjadi gereja. Mengapa saya ceritakan kisah pedih ini pada bulan Ramadan? Karena kita harus ingat bahwa kebebasan beribadah yang kita nikmati saat ini adalah nikmat yang tak ternilai. Kita bisa bertarawih dengan khusyuk, tanpa takut dikejar penjajah. Kita bisa mengumandangkan azan tanpa khawatir ditangkap. Sudahkah kita mensyukuri nikmat ini? Ramadan di tanah Nusantara menghidupkan jati diri Islam. 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jatuh pada Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Kontribusi umat Islam, tokoh pergerakan, para kiai dan santri dalam usaha kemerdekaan dicatat dengan tinta emas dan tidak terbantahkan. Merupakan jati diri dan kebanggaan umat Islam yang diwariskan oleh umat Islam. Menemukan kembali jati diri Islam di bulan Ramadan. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah. Sejarah Ramadan dan Islam adalah kisah cinta yang tak terpisahkan. Ramadan telah membentuk jati diri Islam selama 14 abad. Ia telah menjadi saksi bisu kelahiran, kejayaan, kemunduran, dan kebangkitan umat ini. Sahabat Salimah yang dimuliakan, marilah kita saat ini berdiri dalam sholat tarawih. Saat kita melantunkan ayat-ayat suci, saat kita mengangkat tangan dengan berdoa, marilah kita berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan kami sebelumnya. Jangan biarkan kami keluar dari Ramadan ini sama seperti kami memasukinya. Jadikanlah kami lebih baik, lebih taat, lebih peka, dan lebih mencintai-Mu. Ya Allah, jangan biarkan ini Ramadan kami yang terakhir. Namun jika Engkau menghendakinya demikian, jadikanlah ia penutup yang indah bagi kehidupan kami. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."